Halo semuanya, kembali lagi di Kotak Pandora. Udah pada nonton kan video kami sebelumnya tentang 7 bukti Anies nggak bisa kerja? Buat yang belum nonton, linknya ada di description box di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya lo nggak ketinggalan topik-topik menarik yang kami bahas. Hawa-hawa pilpres udah makin kerasa aja nih guys. Wabah corona yang lagi mengganas sama sekali nggak menyurutkan langkah partai dan tokoh politik untuk bermanuver mengais suara menjelang 2024. Ada aja cara yang mereka pakai buat cari perhatian publik. Ada yang pasang baliho di tiap tikungan, ada yang nampak di paket bansos, ada yang nunggangin isu covid, ada yang nyinyirin pemerintah mulu, ada yang ributin warna pesawat, ada juga yang ikut panen raya. Padahal gak ikut nanem. Macem-macem deh pokoknya. Tapi di antara sekian banyak partai dan politisi yang sedang berebut panggung, kayaknya gak ada deh yang sengegas Partai Demokrat. Ibarat partai lain baru gigi 1, Demokrat sekarang udah di gigi 4. Udah gitu, sering heboh sendiri dan kasak-kusuk gak jelas. Kalau dipikir-pikir emang wajar sih ya Demokrat harus ngebut. Beban partai ini emang berat banget dan ketinggalan cukup jauh. Untuk sekelas partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun, kondisi Demokrat saat ini bisa dibilang sangat memprihatinkan. Pilpres 2014 adalah momen yang memilukan sekaligus memalukan bagi Demokrat. Lo bayangin aja, partai pemenang Pilpres 2 kali berturut-turut, tiba-tiba suaranya anjlok tinggal 10,9%. Apa nggak malu ya? Makin kesini malah makin parah loh. Di 2019 cuma 7,7%. Pilu. Ancurnya suara Demokrat membuktikan kalau Pak SBY gak punya banyak legasi yang bisa dikenang oleh rakyat pasca berkuasa. Yang diingat tentang masa SBY paling kasus-kasus korupsi kader Demokrat dan kroninya seperti Senturi, IKTP, dugaan korupsi IBAS yang hingga saat ini gak tersentuh KPK, proyek-proyek mangkrak seperti Candi Hambalang, dan memenjarakan ulama. Parahnya lagi, saat partai ini makin tenggelam, yang dipilih jadi ketum malah AHY, politisi karbitan yang kebetulan menang giveaway posisi ketum partai dari bapaknya. Alih-alih membawa kemajuan, AHY malah mendowngrade Demokrat yang dulu kuat dan tangguh menjadi partai alay. Makanya, dilihat dari tindak tanduknya sebagai ketum Demokrat, AHY bisa dipastikan gak akan pernah jadi presiden RI. Kenapa? Yuk langsung aja kita bahas 7 alasan kenapa AHY gak akan pernah jadi presiden. Masalah utama AHY saat terjun ke politik adalah dia tidak cukup berpengalaman. Karir kemiliteran AHY boleh jadi cukup cemerlang. Demikian juga dengan pendidikannya. Gelar akademik panjang berjejer yang didapat dari kampus-kampus bergengsi di dunia. Maklum, anak jenderal sekaligus presiden. Tapi pengalaman AHY di politik dan pemerintahan nihil. Dan terbukti, AHY keok di putaran pertama saat maju sebagai cagup DKI pada tahun 2017. Dikira sebagai anak mantan presiden, AHY bakal mulus melenggang ke balai kota. Ternyata yang jualan nama SBY kalah telak sama yang jualan ayat dan mayat. Rizik Syihab yang pernah dipenjarakan SBY balas dendam lewat pilkada DKI. Terkapar deh SBY. Gagal jadi gubernur DKI ternyata gak bikin AHY putus asa. Ambisinya di dunia politik gak lantas padam. Gigi dan gak tahu diri itu emang beda tipis sih. AHY si cagup gagal ini malah langsung diberi jatah posisi strategis di partai yang bagi orang biasa mungkin baru bisa dicapai setelah berpartai belasan tahun. Tapi tidak sesulit itu bagi AHY. Pada tahun 2018, Ketua Umum Partai Demokrat mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma. Sebagai Komandan Kogasma, AHY bertugas memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat di pemilu kada 2018 dan pemilu 2019.
Entah apa rumusnya, orang yang belum genap setahun terjun ke politik, tiba-tiba disuruh jadi komandan tempur. Ya hancurlah. Partai yang dibangun dengan berdarah-darah oleh kader Demokrat se-Indonesia, sekarang cuma dijadiin mainan sama Pak SBY dan juga anak-anaknya. Banyak yang menyayangkan keputusan AHY yang mundur dari TNI demi mengikuti jejak bapaknya di politik. Padahal, kalau beneran ngikutin Pak SBY, AHY mestinya bersabar dulu berkarir di TNI hingga berpangkat jenderal, cari pengalaman di pemerintahan sebagai menteri misalnya, baru deh masuk ke politik, seperti yang ditempuh Pak SBY dulu. Sayangnya, AHY nggak sabaran. Pangkat baru mayor, udah mimpi jadi gubernur DKI. Nafsunya besar, tapi tenaganya kurang. Akhirnya gagal dan jadi noda yang selamanya nggak akan hilang dari catatan karir AHY yang menyedihkan. Mungkin aji mumpung kali ya. Berhubung bapaknya masih punya pengaruh, partai juga masih dalam genggaman, AHY nggak mau kehilangan kesempatan. Dan benar aja, kalah di Pilkada DKI sebagai cagup, gagal mendongkrak suara Demokrat sebagai komandan Kogasma, AHY malah didapuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2020 lalu. Bagi SBY, posisi sebagai orang nomor 1 di Demokrat ini mungkin jadi kasih sayangnya pada AHY. Ya kasihan juga mungkin kalau AHY jadi pengangguran. Walau bagaimanapun, SBY punya andil menghancurkan karir AHY di militer yang diprediksi bakal cemerlang andai AHY nggak terjun ke politik. Padahal sebenarnya dengan memberi jabatan ketua umum, SBY justru kembali mencoreng muka AHY sebagai anak manja yang terus nembeng sama nama besar bapaknya. Tapi AHY dan SBY kayaknya nggak masalah dengan mukanya tercoreng. Mungkin karena sama-sama tentara kali ya. Kalau nggak coreng muka ya nggak survive. Partai Demokrat ini adalah sebuah ironi. Namanya aja udah Demokrat. Dalam visi misinya juga tercantum kalau partai ini mengemban misi untuk menjadi partai politik yang menjunjung tinggi demokrasi. Tapi yang mereka praktekkan justru perilaku-perilaku yang anti demokrasi. Terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Demokrat adalah salah satu bukti kalau partai ini udah mengangkangi nilai-nilai demokrasi. Sangat gamblang di mata publik bagaimana SBY menggunakan pengaruhnya untuk menjadikan AHY sebagai calon tunggal dan akhirnya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Tidak hanya sampai di situ. Di Kongres Partai Demokrat 2020 juga dilakukan pengubahan ADART Partai Demokrat yang diduga sengaja didesain agar kekuatan partai semakin terpusat di Ketua Majelis Tinggi yang dijabat SBY dan Ketua Umum yang dijabat AHY. Duet maut bapak anak sebagai penguasa partai. Terus coba deh lihat struktur pengurus Partai Demokrat yang baru. Apakah ini mencerminkan partai yang demokratis? Skandal anti-demokrasi di balik keterpilihan AHY juga seolah membenarkan rumor-rumor bahwa SBY mengkudeta Anas Urbaningrum melalui KLB tahun 2013. Dan seperti yang dibeberin oleh para elit Partai Demokrat baru-baru ini, Marzuki Ali dan Johnny Allen Marbun, SBY juga mengatur Kongres Partai Demokrat di Bali pada tahun 2013 agar tidak ada kader lain yang maju sebagai calon ketua umum. Dan SBY akhirnya bisa terpilih lagi secara aklamasi. Padahal SBY masih menjabat sebagai presiden saat itu. Tapi kok takut punya saingan ya? Memalukan. Dari kekuasaan AHY yang didapat tanpa proses itu, sekarang mulai terlihat dari buruknya kepemimpinan di Demokrat. Partai yang dulu sangat disegani berubah jadi tempat kongkonya para politisi amatir yang jago bikin kehebohan, melainkan hanya sekumpulan tukang sorak yang senengnya ngomentarin hal-hal yang remeh-temeh. Seperti yang terjadi baru-baru ini, kader-kader Demokrat beramai-ramai mengotori media sosial dengan komentar-komentar konyol tentang warna pesawat kepresidenan yang sebelumnya berwarna biru. Pesawat tersebut dicat ulang menjadi warna merah putih. Bahkan Jokowi dicap kualat sama Pak SBY hanya karena mengganti warna pesawat. Konyol banget.
Sebelumnya, Partai Demokrat membuat gaduh dengan menantang perang para buzzer. Terhadap buzzer RP, kita nyatakan perang karena negara rusak belakangan ini karena mereka, tulis Andi Arief, salah satu pentolan Demokrat di akun Twitternya. Lucu kan? Saat parpol lain sibuk melawan intoleransi, terorisme, melawan kemiskinan, korupsi, dan seterusnya, Demokrat malah ngajak perang buzzer. Paham sih, itu sekedar pansos supaya popularitas partai naik lagi. Tapi emang gak ada ide yang lebih berkelas untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Bukan makin disegani, Demokrat malah sering jadi bahan tertawaan selama dikomandoi oleh AHY. Demokrat pernah mencapai masa keemasannya saat digerakkan oleh banyak tokoh politik yang kompeten dan berpengalaman. Namun, sekarang Partai Mercy ini semakin meredup. Dinamika yang terjadi beberapa tahun belakangan ini hanya membuat Demokrat makin terpuruk. Terlebih dengan dipilihnya AHY sebagai ketua umum yang terkesan dipaksakan, membuat peminat partai ini semakin berkurang. Reformasi pengurus Demokrat yang diklaim lebih memberi kesempatan kepada anak muda justru membuat Demokrat kehilangan banyak figur. Para pemikir, ahli strategi, dan tokoh-tokoh berpengalaman yang pernah mengantarkan SBY jadi presiden dan Demokrat menempati 3 besar. Di tengah kemunduran ini, AHY justru semakin terlihat tidak kompeten. Tidak ada politik gagasan yang bisa diorganisir beliau, meski gelar akademiknya cukup panjang. Juga tidak ada program-program partai yang dapat menjawab persoalan masyarakat, sehingga Demokrat bisa kembali diterima. Sekarang hanya ada kritik sorak-sorai yang tidak substansial dan bikin publik sedikit ilfil. Baru-baru ini, salah satu orang dekat AHY, Rahlan Nasidik, diduga sudah melakukan penistaan terhadap lambang negara dan lagu Indonesia Raya. Keributan-keributan tak bermutu akibat lemahnya kepemimpinan di tubuh Demokrat. Sementara ini semua terjadi, ketumnya hanya sibuk bersolek, lebih rajin ngurus penampilan ketimbang isi kepalanya. Salah satu faktor yang akan jadi penghambat AHY untuk jadi presiden RI adalah istrinya, Annisa Pohan, yang bisa dibilang baperan. Annisa dianggap belum layak menjadi istri seorang elit partai dan tidak bisa menempatkan diri di ruang publik. Beberapa kali, Annisa terlibat adu cuit dengan warganet yang berpotensi merugikan elektabilitas AHY dan partainya. Kontras banget dengan istri para politikus lain yang sanggup menjaga jarak dari keriuhan politik. Misalnya, istri Presiden Jokowi yang bisa menahan diri meski selalu jadi sasaran bulian. Yang terbaru, Annisa jadi bulan-bulanan warganet karena salah mengutip ayat Al-Quran dalam cuitannya. Memang sih, sebagai warga negara, Annisa berhak untuk menyampaikan isi pikirannya. Tapi sekali lagi, Annisa belum layak untuk tampil sebagai pendamping seorang tokoh publik, apalagi jadi calon ibu negara. Sosok yang merakyat merupakan kriteria pemimpin yang paling disukai dan mudah diterima masyarakat saat ini. Publik sudah jenuh dengan pemimpin yang borjuis dan berjarak. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Jokowi untuk kedua kalinya. Menang melawan Prabowo yang punya image sebagai kaum elit, sementara Jokowi dianggap lebih membumi dan dekat dengan rakyat. AHY sama sekali jauh dari kriteria satu ini. AHY bukanlah sosok yang merakyat dan berasal dari bawah. Dia terlahir sebagai anak pejabat TNI yang jadi menteri negara dan presiden RI. Terlanjur tampil dengan segala kemewahannya sebagai anak orang nomor 1 di negara ini, akan sulit bagi AHY untuk mendapatkan simpati dari akar rumput. AHY mungkin bisa populer di kalangan menengah, tapi di kalangan bawah dia gak pernah ada. Kayak suara Sabrina hari ini, Demokrat kayaknya lagi soak banget. Menurut kalian gimana? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya.